Kitab Kejadian, Ulangan, Keluaran, Bilangan dan Imamat. Oke. Jadi Ulangan juga termasuk tulisan Musa, Pak ya? Iya, semua tulisan Musa. Makanya itu dikatakan 5 kitab Musa. Oke. Di Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7, pada saat Musa berumur 120 tahun, ia mati. Yang menulis siapa, Pak? Yang menulis itu penggantinya Musa. Ya, penggantinya Musa yang menulis. Saya lupa namanya. Nah, dia melanjutkan Belok kan? penulisan itu kepada, jadi dia mewarisi penulisan itu kepada pelanjutnya. Belok kan? Tadi Bapak Kok belok? 1 menit yang lalu Bapak mengatakan 5 kitab itu ditulis Musa. Iya, betul. Ya, karena sebagian besar itu ditulis, tapi pada saat Musa sudah meninggal, itu kan dilanjutkan oleh pelanjutnya, itu hanya sebagian saja. Tidak sebanyak apa yang ditulis oleh Musa. Baik. Jadi di Ulangan itu hanya sebagian ya, sebelum Musa mati itu ditulis. Ya, Musa sebagian sendiri, besar gitu ya ditulis oleh Musa, sebagian besar ditulis oleh Musa. Sedangkan yang menggantikannya itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil itu termasuk yang 34 atau ayat 1 juga ditulis. Ya, pokoknya sesudah Musa meninggal, apa yang ditulis sesudah Musa meninggal itulah yang ditulis oleh penggantinya, yang hanya sebagian kecil. Oke, saya uji lagi. Ulangan pasal 1 ayat 1 siapa yang menulis, Pak? Iya, masih Ya, coba bacakan dulu ayatnya. Coba baca dulu. Di situ tertulis, Pak, inilah perkataan-perkataan Musa. Siapa yang menulis, Pak? Inilah perkataan-perkataan Musa. Nah, ini ceritanya Musa sudah meninggal kan? Atau bagaimana di situ? Ulangan pasal 1 ayat 1, Musa masih ada, Pak. Kalau masih ada berarti Musa sendiri yang menulis kalau dia masih ada. Kecuali kalau dia sudah meninggal, perhatikan. penggantinya. Iya, perhatikan saudara, perhatikan. Ulangan pasal 1 nomor 1. Bunyinya inilah perkataan-perkataan Musa. Apakah Musa yang menulis? Ya, selama Musa masih hidup, dia kan juga bisa kan mencantumkan perkataannya sendiri, pendapat-pendapatnya sendiri. Karena iya, Bang, begini, karena di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu tidak selamanya, Bang, tidak selamanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Itu juga bisa muncul dari pendapat si nabi itu atau si rasul itu. Begitu. Loh, salahnya di mana? Saya kasih contoh. Ketika Paulus mengatakan ini, saya lagi sakit perut. Apakah itu firman Tuhan? Oh, Bapak lagi sakit perut. Dan itu contoh saja. Ketika Paulus mengatakan bahwa saya lagi sakit perut, saya pernah dipukul sama pasukan Roma. Apakah ketika dia menyampaikan itu adalah firman Tuhan? Kan tidak. Itu kan menyangkut pribadinya. Jadi apa yang ditulis oleh Musa itu tidak semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Terkadang itu dari pendapat pribadinya sendiri. Oke, jadi waktu Musa menulis, inilah perkataan-perkataan Musa, bukan perkataan-perkataanku, begitu ya? Ya, karena seperti ketika Musa misalnya menegur umatnya, menasihati umatnya, itu kan pendapat pribadinya Musa, nasihat Musa kepada umatnya. Makanya di dalam Alkitab itu, Bang, tidak semuanya berdasarkan firman dari Tuhan. Kadang perkataan itu juga muncul dari si nabi yang bersangkutan, pendapat dari nabi yang bersangkutan. Begitu. Aduh, kayak gini mau sama abangku. Aduh. Loh, saya kan menjawab kan. Karena abang kan tadi bilang, apakah ini perkataan Musa? Ya, saya katakan itu perkataan Musa. Pendapatnya Musa secara pribadi. Ya, pendapatnya Musa secara pribadi. Karena di dalam Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan yang ditulis. Kadang juga yang ditulis di dalam Alkitab itu pendapat dari sang penulisnya juga, atau pendapat dari sang rasul itu. Begitu, Bang. Saya kan menjawab sesuai dengan pertanyaan abang. Saya itu nggak pernah melenceng dari pertanyaan, Bang. 3 menit yang lalu Anda mengatakan Kejadian sampai Ulangan itu Musa yang menulis. Saya kasih dalil untuk membantah argumen Anda. Pada saat Musa meninggal, Anda katakan sebagian ditulis oleh
Penggantinya hanya sebagian kecil saja sesudah Musa meninggal itu. Pada saat di pasal 1 ayat 1 di situ bunyinya inilah perkataan Musa. Ya, tapi kan abang kan bilang tadi bahwa Musa masih hidup pada saat dia menulis kata-kata itu, bilang inilah perkataan Musa. Kan di situ kan abang bilang kan bahwa Musa masih hidup. Jadi jadi kalimat itu memang ditulis oleh Musa. Kalau memang di ayat itu diceritakan bahwa Musa masih hidup. Iyalah sekarang apa? Satarip, Logikanya kan begitu, Bang. Logikanya kan begitu. ya kalau saya gas nanti nggak tahu lah nanti nasibnya. Ya kan, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan abang. Kalau Musa sudah meninggal, berarti yang menulis selanjutnya itu penggantinya. Tapi selagi Musa masih hidup, berarti masih Musa sendiri yang menulis. Oke, Musa dengan Harun itu mana yang adiknya, mana yang abangnya? Kan begini, ini kan dia kan Harun itu kan hanya apa? Boleh dibilang abang, yang jelas dia bukan abang kandung. Ya kalau ndak salah Harun itu kan dari suku Lewi. Bapak ini baca Bible nggak sih? Loh, Bible sendiri mengatakan bahwa Harun itu orang Lewi. Gimana sih? Coba Dia orang Lewi. Harun itu orang Lewi. Coba dibaca Pak di situ di Yeremia ya, yang dikatakan bahwa Imran bapak Musa itu mempunyai 3 anak. Musa Enggak, lebih baik abang baca yang di Keluaran, Bang. Pada saat Musa dan Harun diutus ke menghadap Firaun, di situ jelas ditulis bahwa Harun itu orang Lewi. Iya, jadi yang abangnya siapa? Siapa yang adiknya? Yang abang itu Harun. Ya, sedangkan yang Musa itu adik, tapi dia bukan saudara kandung. Karena kalau Musa sendiri kan orang Yahudi, Bang. Dia kan orang Yahudi. Harun itu orang Lewi. Makanya dia hanya bersaudara sesama karena keduanya sama-sama bangsa Israel. Mungkin nggak Loh, loh. Saya tanya dulu. Musa itu orang apa? Orang Lewi atau orang Yahudi? Ngaco, Bapak. Saya tanya dulu sama abang. Orang Lewi atau orang Yahudi? Jangan ngaco. Musa itu. Loh, kok ngaco? Coba ngaco? dari sejarahnya. Enggak, abang baca sendirilah di Alkitab. Di situ dijelaskan bahwa Harun itu orang Lewi. Makanya abang baca di Keluaran itu sebelum pada saat mereka mau diutus ke Mesir. Di situ ada penjelasannya kok. Abang sendiri yang nggak pernah baca Alkitab. Malas. Oke, kalau Bapak merasa pernah baca Kejadian sampai Wahyu, coba di Perjanjian Lama itu ada gulungan kitab yang dimakan, itu tertulis di mana? Yang dimakan ada memang, tapi saya lupa di mana itu, saya lupa. Iya, saya kan cuma manusia biasa, Pak. Nggak bisa, nggak luput dari yang namanya lupa. Ya. Iya. Terus menurut Bapak itu gulungan kitab apa yang dimakan itu? Yang dimakan itu kalau nggak salah kan itu kan adanya di Kitab Wahyu ya. Yang dimakan oleh. Saya bilang Perjanjian Lama, Pak. Oh, Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama saya sudah lupa. Yang saya masih ingat itu yang di Kitab Wahyu. Cuma itu yang saya ingat. Kalau di Perjanjian Lama saya lupa. Saya sholat asar dulu. Udah gemetaran Pak Pastor sama saya. Bukan gemetaran, gue bukan gemetaran. Karena saya juga di sini kan monitor. Udah selesai ibadah kali Ustaz Alif. Monitor Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ya, aku izin dulu ya Pak Pastor. Mohon maaf ya, aku sholat asar dulu. Oke, silakan. Ya Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Ini dapat di mana gelar pastornya nih Pak Pastor? Saya dapat gelar pastor itu ketika saya di gereja YHS. Ketika saya sudah melayani di situ, saya ditahbiskan. Lu gitu ya. Keren juga Pak Pastor ini. Oh, kok ini ada Kristen yang bilang pastor ngarang kayak paham agamanya. Apa maksudnya nih? Ya, saya nggak bakal tanggapi komentar seperti itu. Itu cuma ya menurut saya itu cuma pendapat sampah aja, nggak perlu saya tanggapi. Wah, keras juga ini Pak Pastor. Salut juga sama Pak Pastor ini.
Iya, makasih, makasih. Keras juga beliau. Menurut Pak Pastor, ini kan lembaga lain, lembaga Bible Indonesia ini menerjemahkan Theos itu menjadi Allah di dalam Bible. Menurut Pak Pastor kayak mana itu? Edukasi dong Pak Pastor, edukasi untuk teman-teman Kristen di bawah. Itu sangat tidak nyambung, sangat tidak nyambung, tidak nyambung banget. Karena Theos itu kan Theos itu kan halo. Ya, Lanjut. iya Pak ya, Pastor. Theos itu kan dalam bahasa apa namanya, bahasa Yunaninya itu kan artinya sang pencipta. Sedangkan Allah itu karena dia artinya sang pencipta, berarti dia bersifat generic name. Sedangkan Allah itu kan proper name. Nah, kok bisa-bisanya generic name itu diartikan secara proper name? Itu nggak nyambung, Bang. Begitu. Jadi apa yang ditafsirkan oleh Ella itu banyak sekali kekeliruan di situ. Banyak blundernya. Nah, karena banyak blundernya, makanya sebagai reaksi, Bang, muncullah dua terjemahan yang benar. Yang pertama IMB dan yang kedua ILT, Indonesian Literal Translation. Itu diterbitkan oleh Gereja Kemah Abraham di Jakarta, ya, yang versi ILT itu. Sedangkan IMB itu diterbitkan oleh gereja saya sendiri, Gereja YHS. Dan kedua terjemahan ini sebagai reaksi terhadap LAI, yang dimana terjemahnya banyak sekali yang error di situ. Nah, kami sebagian orang Kristen yang sudah bertobat dari kata Allah itu sudah pernah menegur keras LAI untuk tidak lagi menerjemahkan kata Allah itu, karena kata Allah itu adalah kata yang terlarang, yang tidak boleh disebut oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau abang baca di Keluaran 23 ayat 13, di situ jelas mengatakan jangan pernah terucap dari mulutmu nama ilah yang lain. Loh, tapi kenapa diterjemahkan oleh LAI di situ Theos menjadi kata Allah? Allah secara huruf kapital. Menurut saya itu sangat ngawur. Begitu, Bang, tanggapan saya. Jadi yang benar Theos ini mestinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sebagai apa, Bang? Tuhan, lebih tepatnya Tuhan. Mantap Tuhan. sekali. Karena Theos itu kan generic name, dia cuma kata gelar. Nah, kata Theos ini kan sudah pernah juga dipergunakan oleh agama Yunani kepada dewa Zeus sebagai dewa tertinggi. Ya udah, host tutup aja kita komalnya. Udah selesai kok pembahasannya. Mantap. Lanjut, Ustaz, lanjut. Nggak ada yang diperdebatkan. Dia sendiri yang Beliau tadi melepaskan diri. menanyakan tim ini loh, Ustaz Alif, tim Yesus Oh. versus tim Paulus. Kenapa sampai kayak gini? Ayo aku berkomentar. Oh, kenapa ada tim Yesus? Kenapa ada tim Paulus gitu kan? Temanya. Ya. Menarik juga, saudara. Ya, sebelumnya salam kenal dulu Pak Pastor. Mantap. Iya, salam Saya kenal barusan juga. mendengar ketika kalimat bahwa tidak setuju, mendingan dihapus, bahwa kata Theos itu artinya Tuhan dan sebagainya. Ya udahlah, cepat-cepat kita tutup komal kalau kayak gitu kan. Ngapain kita debat panjang-panjang gitu. Tapi kita kembali kepada pembahasan yang lebih jauh lah. Tim Yesus dan tim Paulus di sini temanya dari host ini memang pinter kadang-kadang. Nah, ketika kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen, entah dari mana saya juga bingung terhadap teman-teman Kristen menjelaskan tentang pemahamannya, keyakinannya itu selalu menggunakan dalil-dalil pernyataan dari saudara atau dari rasulnya yang bernama Paulus gitu loh. Dan rasulnya Paulus kan gitu. Dan teman-teman Kristen mengimani bahwa Tuhannya itu adalah Yesus. Nah, itu sering diulang ketika dalam sebuah perdiskusian. Maka kalau begitu, teman-teman Kristen itu adalah sebuah sekte kekristenan yang memiliki rasul yang bernama Paulus dan Tuhannya bernama Yesus. Itu dari teman-teman Kristen gitu. Tapi saya di sini coba menelisik, mencari fakta apa yang diajarkan oleh Yesus.
apa yang dipaparkan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus berdasarkan Bible itu sendiri. Nah, ketika kita bacakan pernyataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus, pasti selalu teman-teman Kristen mengambil argumentasinya itu berdasarkan pernyataan Paulus. Padahal itu sangat tidak nyambung gitu. Kalau kita lihat narasinya itu tidak nyambung. Nah, jadi di sini makanya adalah tema tim Yesus versus tim Paulus gitu, Pak. Iya, tapi kan terkesan seolah-olah tim Yesus ini mewakili umat Islam. Kan terkesan seperti itu. Sedangkan tim Paulus ini adalah versinya orang-orang Kristen yang menyimpang dari ajaran Yesus. Kan begitu kan kesannya, Bang? Ya, masalahnya sejauh ini belum ada yang mengambil posisi tim Yesus. Maka umat Islam lah kami yang ambil posisi itu gitu loh. Makanya kan saya bilang tadi, teman-teman Kristen selalu mengambil dalil atau argumentasinya itu selalu dari apa yang diajarkan oleh Paulus. Bukan dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ini Yesus ini nggak ada timnya yang membela ini, maka kami mengambil posisi itu, gitu, Pak. Iya, menurut saya, Bang, yang mengatakan mereka mengambil pendapat dari Paul itu menurut saya itu kan versi kalian. Karena seingat saya, Bang, para apologet Kristen atau debater Kristen itu tidak pernah mengatasnamakan Paul. Karena saya juga seorang apologet. Oke. Jadi yang sering kami suarakan sebagai seorang apologet itu mengatasnamakan Yesus, nggak pernah mengatasnamakan Paul. Nah, yang mengatasnamakan Paul ini ya itu kan karangan dari pihak abang sendiri untuk menyudutkan orang-orang Kristen, terutama para apologetnya. Karena saya sendiri seorang apologet dan saya punya tim, itu tidak pernah yang baik yang saya nonton di YouTube dan sebagainya dari apologet Kristen yang lain itu tidak pernah mereka mengatasnamakan tim Paul, selalu mereka mengatasnamakan Yesus. Begitu. Oke, jadi menurut saya bahwa kata Paul yang abang sampaikan itu fitnah. Menurut kami. Iya, nggak apa-apa. Itu kan makanya sebuah tema. Mungkin teman-teman Kristen itu juga akan nggak bisa kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita buatkan tema lalu kita pembuktian. Seperti kemarin ketika kami diskusi dengan teman Kristen, mereka mengakui kok kan gitu. Bahkan justru pernyataan Yesus sendiri itu malah dia berusaha putar balik kalimatnya disesuaikan dengan paham imannya berdasarkan dalil dari Paulus. Oke, kita coba mungkin lebih jauh lagi. Kita kan sekarang ke materi pengajaran dan sebagainya. Coba sebelumnya saya ingin tahu, Pak Pastor sendiri setuju bahwa Pak Pastor itu adalah seorang Kristen yang memiliki rasul bernama Paulus dan Tuhannya bernama Yesus. Anda sampai di sini masih setuju, Pak? Iya, setuju. Tapi ingat, rasul Kristen itu bukan cuma Paulus. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan kita ambil satu tokoh yang paling sentral dan fenomenal, juga paling terkenal dan juga handal dan Allah pokoknya gitu ya, yang sangat fenomenal gitu kan. Contoh, nah itu tadi kan Anda sudah sepakat. Makanya kan itu tadi. Oke, teman Kristen punya rasul namanya Paulus dan Tuhannya adalah Yesus. Pertanyaan saya kan, maka Yesus sendiri itu siapa? Bukankah Yesus sendiri juga dia beribadah menyembah Tuhannya kan gitu? Nah, saya memposisikan diri mempertanyakan narasi Yesusnya, yang mempertahankan Yesusnya. Anda tadi mengatakan bahwa ya itu Tuhannya Yesus. Nah, sekarang Yesus sendiri ketika dia berkata kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, maka Yesus beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Oke. Guruku udah kembali. Masya Allah. Adinda, siapkan dah. Ini orang mulut besar, izinkan aku lewat. Siap. Dari tadi ditungguin. Iya, salam kenal saudara pastor yang mengaku menyembah Tuhannya Yahudi. Hampir saya muntah dengar tadi. Allah. Ada pengakuan saudara pastor ini ya, pengikut agama saya menanggapi dulu. Sabar dulu, saudara, sabar dulu. Sabar ya, tenang. Kalau Anda mencari orang Islam yang paham tentang Kristen, saya orangnya. Oke? Begini, saudara. Anda tadi dengan sesumbar mengatakan bahwa kata Allah itu adalah Allah yang tidak sama seperti Tuhannya Yahudi dengan Kristen. Wah, hebat kali Anda ngomong. Orang Yahudi itu, saudaraku, dengarkan saya ya, supaya Anda belajar. Orang-orang Yahudi itu mengenal dengan gelar Tuhan mereka, Yod-Heh, Vavh-Jireh, Rapha, Nisi, Kades, dan seterusnya. Dan mereka tidak mengenal apa itu Theos.
Yang Anda harus permasalahkan itu orang Yahudi tidak menyembah Theos. Theos itu sembahannya orang Kristen, bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, sedangkan Tuhan kamu, saudara, Tuhan yang dicetak dari barat itu, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Theos mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia seperti manusia, lalu kemudian mati di atas salib. Itu Tuhan yang Kristen, si Theos itu. Itu Tuhanmu itu kawan. Jadi yang benar adalah kami keturunan Abraham dari Ishak dan Ismail tidak mengenal sembahannya orang Kristen yang adalah Tuhan asing. Tuhan Anda itu Tuhan asing bagi kami. Makhluk roh yang terkutuk di atas pohon itu kami nggak kenal. Jadi jangan mulut besar bahwa saya tidak setuju dengan nama Allah yang dipakai oleh orang Kristen. Memang betul Anda di situ, itu betul. Orang Kristen penyembah roh-roh ini tidak punya hak menyembah, mengambil nama Tuhan kami. Tuhan kalian itu Theos, dan jangan juga ngambil Tuhannya Yahudi. Karena Tuhan Yahudi itu adalah Tuhannya umat Islam. Eloah Abraham, Eloah Isa, dan Eloah Yakub itu bukan anak Maria. Oke, sekarang mari kita bahas. Saya kasih Anda tema, apakah Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Bagaimana? Bagaimana saya tidak dikasih kesempatan untuk Kan ini kan saya sudah kasih kesempatan. Baru Loh, juga saya begitu. mau manja menjawab, kali. gimana Oh, aja? baru satu kali begitu dan udah Aduh. jangan cengeng, jangan cengeng. Tidak cengeng. Tapi Sekarang faktanya kamu sekarang tetap giliran tetap- Anda membuktikan. Tolong tunjukkan sembahan Anda yang bernama Kristus itu disebut Maha Suci Maha Tinggi itu di mana? Silakan. Silakan. Giliran Anda membahas Tuhan Anda yang pernah datang netek ke ibunya itu, pernah nggak dia mendapatkan gelar Maha Suci Maha Tinggi? Yesaya 5 nomor 16, Tuhannya Yahudi Maha Suci Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Silakan. Giliran Anda, silakan. begini. Anda sedari tadi bilang kata Yesus, ya, tapi Anda sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang sering kalian bela itu juga kalian sendiri juga tidak tahu apa arti kata Allah itu. Berasal dari, secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab apa? Kalian nggak ngerti, oke? Dan yang ketiga, Eloha itu adalah kata-kata tunggal. Sedangkan Allah itu adalah kata derivasi. Bedakan kata derivasi sama kata tunggal. Jadi Allah sama Eloha itu tidak ada sama sekali kaitannya. Eloha itu dia bersifat generic name, sedangkan Allah itu bersifat proper name. Bagaimana mungkin proper name itu sama dengan generic name? Justru kalian yang ngawur. Kok kata Eloha yang adalah kata tunggal, kok disamakan dengan kata Allah yang jelas kata derivasi? Mungkin kamu sendiri tidak ngerti apa itu derivasi. Makanya menurut saya Hati-hati, kamu Bang. belajarlah Dari dulu, lubang sendiri, Bang. Hati-hati, Bang. Belajarlah dulu ya. Nah, itu saja jawaban saya. Kristusmu kamu sembunyikan. Kamu tidak bahas makhluk terkutuk yang kau sembah. Kamu sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Enggak, tidak ada, tidak. Yesus itu artinya tergantung bahasanya apa. Bisa kuda, bisa. Yesus bisa kuda juga artinya bisa. Bisa tergantung bahasa. Enggak usah Secara kamu etimologi apa arti Yesus itu? Secara etimologi apa arti jelaskan Yesus dulu. Apa Jangan arti Yesus mendefinisikan secara etimologi? sebuah nami. Nah, saudara pastor. Kamu bukan di level sini. saya ya. Kamu Apalagi bukan kamu cuma saya. Panggil aja Apalagi guru kamu karena Yesus kata apalagi Yesus ini kamu. tidak tahu Apalagi etimologinya kamu. apa. Yesus dalam bahasa Latin artinya kuda, bisa juga artinya babi. Astagfirullahaladzim. Ngawur banget. Ngawur banget. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya di Pelajari dulu mana arti Yesus itu Yesus. apa. Etimologinya berasal Dengar saudara penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Dengarkan. Coba kau tunjukkan kepada Cuma saya ini saja dalilnya. kemampuan kamu Saudara. Saya nggak suka orang bermulut besar. Bisa Saya mendengarkan bisa. tadi. Saya mendengarkan tadi ucapanmu bahwa kami tidak menyembah, kami dengan orang Yahudi tidak menyembah yang disebut Allah itu. Pastor sekarang yang mengaku pastor ahli seperti Anda ini, saya cuman bertanya, kenapa Anda umpetin Tuhan kamu yang digantung terkutuk di atas pohon itu? Apakah dia bergelar Maha Suci Maha Tinggi?
Selayaknya Nggak Tuhan nyambung saya. lah, ini ditanya lah, ini Loh, loh, dijawab. loh, loh, loh. Astaga. Saya bertanya apa dari tadi? Saya bertanya Saya apa? kan sudah jawab. Saya sudah Yesaya jawab. 5 Saya nomor sudah jawab. 16 sembahan Bani Israel itu maha suci, Saya maha sudah tinggi. jawab. Saya Mana sudah coba? jawab. Coba tunjukkan Saya di sudah mana jawab. Yesus digelari maha suci, maha tinggi. Tunjukkan, silakan. Bang, justru begini nih, saya kan sudah jawab, saya kan sudah apa jawab itu? tadi Apa bahwa itu? tidak ada kaitannya kata Allah sama kata Eloha. Saya tidak peduli dengan pemahaman nolmu itu. Saya nggak mau peduli. Justru itu tadi kan Yang komentar saya kamu kan minta tadi. sekarang, yang saya minta adalah di mana Tuhanmu yang manusia terkutuk itu bergelar maha suci, maha tinggi. Itu loh. Astaga. Apa? Malu? Malu? Makanya baca di kitab Wahyu. Di situ Malu. jelas dikatakan dia maha tinggi dan maha mulia. Di kitab Malu, Wahyu dijelaskan. malu. Loh, kok malu? Baca Wahyu. Kamu Saya tidak pernah baca tanya, Wahyu. saya tanya di mana Tuhanmu Yesus Di itu kitab Wahyu. disebut maha. Di Tunjukkan kitab Wahyu Wahyu. berapa? Oke, giliran Anda Baca menunjukkan sendiri, data. baca sendiri. Baca sendiri. Katanya paham Kristen, tapi Kalau ayat di sini Anda kamu tidak membawa, tahu. saudara, kalau Anda Ayat di sini kamu membawa, bertanya. kalau Anda membawa kitab Wahyu, ada dua gelar yang ada di Tuhanmu di situ, AO, Alpha dan Omega. Bukan ngaku Oke? pakar Kristen. AO, Kenapa saya seorang tahu. pakar bertanya? AO, Kenapa apa arti seorang pakar AO? bertanya? Apa Kan arti aneh. AO? Saya tanya apa arti AO? Itu gelar Tuhanmu tuh. Pertanyaan saya saja kamu nggak jawab. Itu Apa gelar arti Yesus? Kamu Apa arti Yesus? membawa, Kok malah balik bertanya? dalil, kemudian kitab Wahyu katamu. Di kitab Wahyu gelar Tuhanmu itu AO, Alpha dan Omega. Apa arti Alpha dan Omega? Coba. Alpha itu huruf Tidak abjad berawal. Yunani pertama. Nenekmu Tidak kiper. berawal dan tidak berakhir. Nenekmu kiper. Tidak berawal dan tidak berakhir. Wal akhiru syaratnya tidak berawal dan tidak berakhir. Allahu Akbar. Kamu yang nggak ngerti. Kamu yang nggak Awalu ngerti. itu maha awal, sedangkan Alpha itu artinya awal. Antara awal dan kamu maha sendiri. awal. Inilah kau pastor yang kerjamu Walu cuma wal akhiru menipu. artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berawal, tidak berakhir, berarti dia maha. Dia itu punya awal. Kalau dia punya awal, berarti dia ciptaan. Yesus iya. sudah katakan, Iya, berarti Yesus iya. ciptaan Makanya kan? saya bilang, Yesus ciptaan. makanya saya bilang tadi. Yesus ciptaan kan? Dia bukan ciptaan. Lah, Dia tadi katanya dia tidak awal. berawal dan Tadi tidak katanya berakhir. awal. Tadi katanya kamu awal. sendiri yang mengatakan. Tadi Kamu sendiri katanya mengatakan awal. itu. Saya bilang dia tidak berawal dan apa tidak berakhir. artinya awal? Apa artinya awal? Awalu adalah- wal akhiru. Itu Awalu wal Tuhan akhiru. saya, Tidak kucluk, berawal dan- penipu, pembohong. Itu Tadi kau istilah. mengatakan, di Itu mute dulu ini, di mute dulu, Itu atau diturunkan dulu, Dengarkan sama saya. Ya, orang Kau bersalah. mengatakan, diam. Itu Diam. orang- Diam. Penyesat. Bahlul, dungu, pemakan babi. Kau mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah itu bukan Tuhanmu. Katamu tadi kan. Terus kenapa kamu ambil gelarnya Al-Awwalu? Manusia pongah, sombong, tak berilmu, pengejar perpuluhan, laknatullah alaih. Tadi kau mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal Allah. Sekarang kau ngemis-ngemis al-awwal, al-akhir. Padahal gelar Tuhanmu yang mati terkutuk itu hanya AO. Apa artinya AO? Tarsan, artinya Tarsan. Alfa itu bukan artinya awal. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau alfa itu artinya awal? Bahlul, dongo, tolol, suka tipu jemaat, tukang ngumpul perpuluhan, demi supaya gendut perpuluhan, kau tipu semua jemaatmu. Tidak ada alfa itu artinya awal. Alfa itu adalah kepanjangan dari huruf abjad Yunani pertama. Artinya apa? Ya A saja. Apa itu A? Apa A? Adudu. Bisa. Ayam bisa. Apalagi? Apa saja? A itu apa? O itu omega. Apa itu omega? Ya huruf O. Jadi kalau disambung apa? AO.
Jangan kau nipu-nipu di sini. Atau kau ingin mengatakan kita maju gelar Tuhanku adalah bintang timur. Alamak, bintang timur itu Halal bin Zakar itu adalah Lucifer, iblis. Jangan kau sombong, jangan di depan saya, jangan saya sampai dengar ada orang aliteng penyembah makhluk terkutuk yang mengatakan bahwa kami orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata Allah, maka kami tidak menuhankan Allah karena di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh ya, tapi menyebutnya dengan teos boleh. Boleh? Kalau menyebut dengan teos boleh? Hah? Bodoh bah lu dongok. Kau kalau mau kan itu lagi pastor kap lama, nggak usah kau lakukan seperti itu, anak cuntili. Jangan kau pancing saya. Udah sabar-sabar saya hadapi kalian secara lembaga, ya. Udah nipu-nipu dengan menggunakan nama Allah di dalam kitab kau pakai nama Alkitab juga, nama Rasul juga kau pakai. Kau datang lagi dengan sombongmu di sini, hanya pantat sendal jepit di mukamu nanti nyampe di kau. Bukan kau dapat ilmu dari saya, sendal yang nempel di muka kau. Ngaku pastor, ngaku orang Makassar lagi dompalak lemak. Acu. Kau dengan sombongnya mengatakan kami orang Yahudi. Kami apa kau? Kau diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami Kena lagi kita. Tumbang lagi coy. Aduh, malah saya. Gara-gara si Dompala itu tadi, Pastor Dompala. Sakit perut ketawa. Baru rasa mereka. Baru rasa si pastor itu tadi. Aduh. diludahi orang Yahudi kau. Kami kena lagi kita. Tumbang lagi coy.